Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Fajar Sugiarto dengan NIM 2020 008326. Sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian jurnal dan artikel. Secara singkatnya, jurnal sendiri adalah buku dan artikel sendiri adalah isi dari buku tersebut. Jadi, Jurnal itu adalah bukunya dan artikel adalah isi yang ada di dalam jurnal tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan permasalahan dalam jurnal yang saya cari ada 5. Yang pertama, dari jurnal manajemen dan kewirausahaan yang berjudul pengaruh karakteristik toko dan produk bagi konsumen di Indonesia terhadap pembelian impulsif. Permasalahannya di sini yaitu perilaku pembelian konsumen yang terjadi di era sekarang ini sangat erat kaitannya dengan pola konsumtif yang secara massal terjadi di sekeliling kita, baik di wilayah pedesaan atau di wilayah perkotaan. Hal ini seolah menjadi tantangan tersendiri di dalam mengendalikan pertarungan antara keinginan untuk memenuhi segala hasrat kebutuhan baik yang bersifat primer, sekunder maupun tersier. Fenomena mengenai pembelian irasional tersebut termasuk dalam kategori urban disiase. Urban disiase di dalam perilaku belanja konsumen lahir karena dipicu oleh perkembangan retail modern. Perilaku konsumen di Indonesia menyangkut kebiasaan dan gaya hidup, terutama kebiasaan makan, gaya mengkonsumsi, bahkan perilaku konsumen dalam mengunjungi pusat perbelanjaan. Pada tahun 2011, penelitian yang dilakukan di beberapa kota besar di Indonesia antara lain Jakarta, Bandung, Surabaya, Makassar, dan Medan menyebutkan bahwa sebanyak 21% pembeli tidak pernah membuat rencana di dalam belanja. Nielsen 2013. Perilaku konsumen yang impulsif dominan dilakukan oleh generasi milenial. Dengan menyebutkan angka sebesar 50%, generasi milenial merupakan pelanggan yang paling impulsif di Asia Pasifik. Dan selanjutnya, jurnal yang kedua yaitu dari Jurnal Scientific Management dan Akuntansi yang berjudul Brand Loyalty dan Pengaruh Terhadap Keputusan Pembelian. Permasalahannya adalah perkembangan dunia usaha saat ini semakin pesat dan beragam. Tidak hanya untuk memenuhi konsep kebutuhan terhadap lidah dan pencernaan, namun industri kuliner juga mampu melengkapi gaya hidup yang sedang berlangsung saat ini. Tidak hanya di Indonesia, akan tetapi di seluruh dunia, serta kepada dunia usaha mampu mempertahankan kelangsungan hidupnya dengan menghasilkan produk yang memiliki nilai jual yang mampu bersaing dengan produk lainnya. Hal ini diakibatkan oleh para pengusaha yang menghasilkan produk yang begitu dinamis, membuat para pelaku pasar atau produsen berlomba dalam memenangkan kompetisi dengan menawarkan produk dalam berbagai merek yang sangat bervariasi serta dapat dicapai dengan kreativitas disertai dengan ide segar dalam menciptakan suatu cara karakteristik yang mampu memiliki keunikan yang mampu memberikan perhatian dari pelanggan kepada perusahaan yang sering disebut brand atau merek. Dan jurnal yang ketiga yaitu dari Jurnal Manajemen edisi elektronik yang berjudul faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian buku pada mahasiswa. Dari artikel ini, permasalahannya yaitu Ikatan Penerbit Indonesia merilis riset pada 100 perusahaan penerbit buku di tahun 2020. Disebutkan bahwa sebanyak 58,2% penerbit mengalami penurunan penjualan lebih dari 50%, sedangkan 29,6% penerbit lainnya mengalami penurunan penjualan 31-50%. 8,2% penerbit mengalami penurunan 10-30% dan hanya 4,1% penerbit yang penjualannya stabil. Riset IKP dari tahun 2012 sampai 2014 menyebutkan bahwa penjualan buku mengalami penurunan sebanyak 3.681.650 eksemplar atau sekitar 9,9%.
Selanjutnya, yang keempat ada jurnal dari Jurnal Ilmiah Manajemen yang berjudul Membangun Citra Merek Perusahaan dan Kualitas Produk dalam memediasi pengaruh eworm pada keputusan pembelian melalui aplikasi digital. Dari artikel ini, permasalahannya adalah perkembangan penelitian marketing di masa depan sangat dinamis, khususnya mengenai kajian perilaku konsumen dalam mengambil keputusan pembelian suatu produk dengan dibantu proses digitalisasi online. Fenomena perkembangan bisnis saat ini tidak lepas dari peranan dunia informasi dan teknologi. Keberadaan internet menjadikan marketplace sebagai jaringan bisnis tanpa batas. Oleh karena itu, consumer decision model menjadi penting dipergunakan untuk menjelaskan pengambilan keputusan pembelian. Menurut Widagdo, menjelaskan proses perdagangan elektronik yang semua kegiatan transaksi dalam proses jual beli barang dan jasa dilakukan saat ini secara online. Angka pertumbuhan penjualan e-commerce di Indonesia terus meningkat pada tahun 2016 hingga 2018. Penjualan melalui online di Indonesia pada tahun 2018 sebesar 11,9% dari jumlah penduduk di Indonesia. Salah satu faktor adanya kolom komentar atau review tentang produk sebagai referensi bagi konsumen untuk menentukan pembelian dan komunikasi secara online, yakni eWOM yang melakukan review dari konsumen melalui media sosial. Dan yang terakhir, ada jurnal dari JBK atau Jurnal Bisnis dan Kewirausahaan yang berjudul Pengaruh Keunikan Produk dan Kelengkapan Produk terhadap Keputusan Pembelian Produk Makanan oleh-oleh Kota Pekanbaru. Dari artikel ini, permasalahannya yaitu setiap manusia membutuhkan sandang dan pangan, bahkan berwisata sambil berbelanja di suatu daerah yang menarik dan memiliki keunikan. Maka kegiatan ini pasti berhubungan dengan kuliner dan buah tangan atau oleh-oleh dari daerah yang dikunjungi. Adapun kota sedang maju begitu pesat, yaitu kota Pekanbaru, di mana menjadi salah satu tujuan investasi dan wisatawan dari dalam maupun luar negeri. Sebelum pandemi COVID, kondisi pariwisata dan ekonomi dalam kondisi stabil, khususnya wisata kuliner, produk makanan oleh-oleh. Namun, tahun 2019, wabah COVID pertama muncul di Cina, menyebar ke seluruh dunia termasuk Indonesia dan kota Pekanbaru. Dampak dari pandemi COVID ini secara nasional menyebabkan penurunan kinerja penjualan usaha, baik skala besar maupun skala kecil sebesar 80%. Hal ini menyebabkan pelaku usaha mengalami kesulitan untuk menjalankan usaha seperti biasa disebabkan tidak adanya biaya operasional dan daya beli konsumen lemah. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Beliau Taufik Walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.